Karena firman itu adalah kekuatan daripada Allah, ya. Saking pentingnya firman, ya ini sekedar mengingatkan kembali Yesus berkata dalam Matius 4 ayat yang keempat kan, bahwa manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tapi hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Karena manusia itu makhluk roh, kita punya tubuh, kita punya jiwa, ya. Tubuh ini perlu dikuatkan dengan makanan, apapun itu, 4 sehat, 5 sempurna, apapun itu. Makanan-makanan sehat yang menguatkan tubuh kita, ya. Sementara jiwa kita juga butuh makanan. Apa makanan daripada jiwa kita? Jiwa kita membutuhkan yang namanya firman Tuhan, ya, untuk menguatkan kita menghadapi hidup. Karena untuk menghadapi hidup kita tidak hanya bisa menggunakan kekuatan dalam fisik yang terlahir dari makanan yang saya ngomong tadi, 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita menghadapi dunia, tantangan dunia, arus dunia dengan kekuatan kita, maka kita mengatakan kita akan menjadi manusia yang terkutuk. Karena kita bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuk di sini, saudara bisa mengalami tekanan, mengalami stres, bahkan mengalami yang namanya kekecewaan. Ya, itulah sebabnya kita perlu belajar mengandalkan Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang punya firman yang kuat di dalam jiwanya. Itulah sebabnya kita membutuhkan yang namanya firman Tuhan. Dan saya sudah sampaikan kemarin sore, ya, bahwa kenapa firman itu menguatkan kita, karena di dalam firman Tuhan itu ada janji Allah. Saya ngomong kemarin panjang lebar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa janji Allah yang membuat engkau bisa bangun pagi dan menjalani kehidupan, memiliki pengharapan, ya. Engkau merasa hidup karena ada firman yang di dalamnya ada janji Allah. Sebagaimana Allah memanggil Abraham dari negeri Ur Kasdim, ya. Saudara ingat, yaitu Ur Kasdim adalah tanah daripada Abraham, dan Tuhan memanggil dia dari sana. Nah, Tuhan memberikan kepada Abraham itu janji Allah kepada Abraham itu apa? Bahwa Tuhan akan memberikan anak kepadanya. Dan inilah yang dibutuhkan oleh Abraham. Betul, dia kaya, dia sukses, ya, di Ur Kasdim, tapi dia punya satu kelemahan, yang dia tidak punya anak. Dengan itulah Allah memanggil Abraham, saya akan membuat keturunanmu menjadi sangat banyak. Nah, maka ketika Abraham melihat janji Allah yang bersinar di dalam gelapnya kehidupannya, maka dia pun merasa hidup, ya, dia pun berpengharapan dan dia berani menjalani kehidupannya. Jadi kenapa kita butuh firman? Karena di dalam firman Allah ada janji Allah. Amin. Yang kedua, saya mau sampaikan di hari ini, saudara-saudara, bahwa di dalam firman Allah itu ada tuntunan Allah. Kita membutuhkan firman menguatkan jiwa kita, saudara. Karena ada dua hal penting ini dalam firman. Yang pertama janjinya, dan yang kedua ada tuntunannya. Saudara, pada dasarnya manusia itu membutuhkan tuntunan daripada Allah. Meskipun Allah telah menciptakan kita dengan rupanya. Ya, rupanya di sini artinya Allah memberikan kepada kita beberapa sifatnya, ya, dalam kualitas dan kuantitas tertentu. Jadi ada sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia ketika manusia diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Jadi arti gambar dan rupa Allah, kita memiliki sifat-sifatnya dalam kuantitas dan kualitas terbatas tertentu, ya. Makanya kita ini disebut makhluk kekal, karena memang Allah kekal. Saudara tidak akan mati selamanya. Ketika kita mati, tubuh kita yang mati, jiwa kita itu hidup. Ya, makanya ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia mati di kayu salib, dia mau menyelamatkan jiwa kita. Ya, karena jiwa kita ini hidup. Kalau jiwa tidak diselamatkan oleh Tuhan, maka yang terjadi kemudian kita akan masuk ke dalam neraka. Dan neraka itu penderitaan untuk selama-lamanya. Orang berkata, pendeta jangan terlalu banyak khotbah tentang neraka, khotbahlah tentang kasih karunia. Saya melihat Yesus itu bahkan berkhotbah tentang neraka 3 kali lebih banyak daripada dia berkhotbah tentang surga. Karena Yesus mau memperingatkan kita ada bahaya yang besar yang menanti setiap mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Ada bahaya yang sangat besar. Saudara, ketika saudara mungkin mengalami kebangkrutan di dalam dunia ini, itu bukan bahaya besar. Ketika mungkin saudara telah menikah dan saudara belum punya anak sementara usia pernikahan saudara sudah puluhan tahun, itu bukan bahaya yang besar.
Ya, ketika engkau mungkin berupaya, berusaha dan engkau tidak melihat hasil daripada upaya dan usahamu, itu bukan bahaya yang besar. Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Bahaya yang besar adalah neraka bagi setiap jiwa-jiwa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, itulah sebabnya dia mau datang ke dalam dunia. Ya, orang bilang kalau begitu Tuhan jahat. Ya, kenapa Tuhan mau melemparkan orang-orang ke neraka? Ya, apabila orang-orang tersebut tidak percaya kepada Yesus. Ya, tadinya neraka itu memang diciptakan untuk setan, saudara. Tetapi kemudian neraka juga akan menjadi tempat tinggal bagi mereka yang menolak Yesus. Nah, kita bisa bilang Yesus itu jahat, Tuhan itu jahat. Bisa kita bilang demikian. Kalau misalkan di pihaknya Tuhan itu tidak ada upaya. Tapi lihat, ada upaya loh dari pihaknya Tuhan. Ada usaha dari Yesus. Dia mau datang ke dalam dunia, dia mau menderita di kayu salib, dia mau menggantikan kita. Jadi Allah itu tidak pernah menghukum manusia tanpa pernah memberikan kesempatan kepada manusia. Nah, kesempatan apa yang Tuhan berikan kepada manusia? Yakni ketika dia mau datang memberikan nyawanya. Yesus juga telah ikut menderita loh. Ya, Yesus juga telah ikut menderita. Kalau di zamannya Nuh ketika Tuhan hendak membinasakan, ya, Tuhan hendak membinasakan membinasakan dunia. Dia menggunakan air bah kan, tapi dia mau menyelamatkan yang namanya Nuh kan, maka Tuhan menyuruh Nuh bikin batra kan. Nah, saya baca batra itu dibuat hampir 100 tahun loh. Itu waktu yang sangat lama. Kenapa lama? Karena Tuhan mau kasih kesempatan buat orang-orang untuk bertobat sehingga mereka tersadar dan mereka saudara-saudara bisa selamat dari penghukuman Allah. Jadi Allah tidak akan pernah memberikan penghukuman tanpa pernah lebih dulu memberikan sebuah kesempatan. Jadi kita tidak bisa mengatakan Allah itu jahat karena Allah melemparkan semua orang yang tidak percaya kepadanya ke dalam neraka. Tidak. Allah pun telah menderita. Allah tidak diam di sorga kemudian hanya main ya memukul palu penghakiman itu di atas meja penghakiman. Tidak, dia sendiri telah menanggung penghakiman itu. Ya, agar kita mengalami yang namanya keselamatan. Sehingga barang siapa menolak Yesus dengan segala pengorbanan yang telah dilakukannya, maka pantas dan layaklah orang tersebut mengalami yang namanya penghukuman. Saya berdoa biar saudara bisa menangkap ini, mengerti ini dan memahami ini, sehingga engkau membuka hatimu dengan lapang dan percaya bahwa Kristus Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, supaya kita yang berdosa mengalami yang namanya pengampunan, kita yang berdosa mengalami yang namanya penebusan, dibenarkan oleh karena darah Yesus itu sendiri. Ya, jadi manusia ini makhluk kekal, saudara, karena kita memiliki sifat-sifat daripada Allah. Nah, kendati kita punya sifat-sifat daripada Allah, Bapak Ibu, ya perlu kita ingat ini bahwa kita tetap membutuhkan tuntunan Tuhan. Ya, sekalipun kita diberikan hikmat, sekalipun kita diberikan kewarasan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, hikmat kita itu tertutup habis, saudara-saudara. Ya. Kita mulai memilih jalan kita sendiri. Alkitab mengatakan kita itu tersesat. Coba kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-5. Di sana ada ayat yang luar biasa yang menunjukkan kesesatan manusia. Ya. Sehingga kita membutuhkan firman untuk menuntun langkah-langkah kehidupan saya dan saudara. Kita tidak bisa hidup sendiri meskipun engkau ini adalah rupa dan gambar Allah yang memiliki sifat-sifat Allah dalam kualitas dan kuantitas yang terbatas. Amsal pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Saya bacakan buat saudara. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ini langkahnya kita nih, menuju maut, menuju dunia orang mati. Ayat yang ke-6. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Kita tidak menuju jalan kehidupan. Bahkan sebaliknya lebih buruk lagi, kita sementara menuju kepada jalan kematian. Dan ketika kita sementara menuju ke jalan kematian, menuju kepada kematian, bahkan kita tidak menyadari itu. Kan zaman sekarang begitu. Orang-orang melakukan yang namanya dosa, melakukan yang namanya pelanggaran. Mereka sementara menuju kepada kematian. Bahkan mereka sendiri tidak menyadari akan hal itu. Itulah sebabnya ketika Yesus di kayu salib, saudara, ya, ketika dia hendak menyerahkan nyawanya, sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, dia berkata bahwa Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita tidak tahu, saudara, dengan apa yang kita lakukan. Kita tidak tahu bahwa kita sementara menyeret diri kita sendiri di dalam bahaya yang sangat besar.
Maka ketika saudara hidup, saudara tidak bisa hidup dengan kekuatan saudara sendiri. Engkau perlu dengan rela hati membuka Alkitabmu, belajar daripadanya, supaya engkau menemukan tuntunan-tuntunan Tuhan yang membawa engkau kepada jalan kehidupan. Yang mengerti ketik amin. Engkau perlu membuka firman agar engkau tahu tuntunan Tuhan di dalam kehidupan setiap saudara. Ya. Maka saya mau beritahu, kalau saudara tidak mau duduk membaca Alkitab, engkau tidak bisa berdiri menghadapi kehidupan. Ya. Kalau engkau tidak mau duduk membaca Alkitab, maka engkau tidak bisa berdiri menghadapi yang namanya kehidupan. Engkau perlu membaca Alkitabmu. Penting Bapak Ibu membaca Alkitab. Apalagi di zaman sekarang, saudara perhatikan Facebook saya kan. Banyak sekali pertanyaan yang masuk dari saudara-saudara khususnya yang beragama Islam. Tidak apa-apa, ya, bagi saya itu tidak masalah. Ya, dan saudara bisa lihat pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan kan, ya. Itulah sebabnya kenapa kita harus membuka Alkitab kita. Kita harus belajar daripadanya agar kita mengerti, memahami, ya. Dan kalau saya bisa menyarankan buat Bapak Ibu yang mendengarkan saya setiap hari dalam program acara hari ini, saudara perlu membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, punya waktulah baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sisihkan waktu saudara, ya kan? Jangan kasih waktu yang sisa, tapi sisihkan waktu untuk Tuhan. Saudara baca Alkitab agar saudara bisa dapat gambar utuh daripada firman. Karena kebanyakan orang-orang yang bertanya kepada saya, mereka tidak mengerti, tidak memahami firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena mereka tidak membaca Alkitab secara utuh. Mereka hanya membaca sebagian-sebagian. Cuma mencomot satu ayat keluar dari konteksnya hanya untuk mendukung pernyataan mereka yang sesat. Ya, maka saya dorong, ya, mari setiap kita membaca Alkitab agar kita bisa menemukan tuntunan Tuhan di dalamnya. Ya, karena benar-benar kita membutuhkan itu. Saudara, apapun yang kita butuhkan untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam tuntunan daripada Tuhan, semuanya itu telah tertulis di dalam Alkitab. Mari kita buka 2 Timotius, ya, ini ayat yang sangat baik. Ya. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saya bacakan buat saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi apapun yang diilhamkan Allah, kata Alkitab, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita akan tahu tuntunan Tuhan dalam hidup ini ketika kita membaca Alkitab. Engkau tidak akan mudah terombang-ambing. Dalam dunia sekarang juga banyakkan pengajaran dari pendeta-pendeta. Engkau dapat mengetahui apa yang disampaikan oleh seorang pendeta itu benar atau tidak kalau engkau sendiri punya fondasi, yakni engkau punya kebiasaan membaca Alkitab. Amin. Saudara, jangan hanya kita menghargai kesibukan kita atau menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia. Saya percaya memang semua kita tuh sibuk, ya. Kadang-kadang 24 jam ini tidak cukup bagi kita. Tetapi ingat saudara, ya, ada hal yang penting tapi ada hal yang lebih penting daripada segala sesuatu. Sisihkan waktu bagi Tuhan. Ketika engkau mungkin bangun pagi, ketika engkau selesai berdoa, baca Alkitab. Satu hari satu pasal tuh sudah mantap tuh. Ketika engkau belajar dari kitab Kejadian, ya kan? Belajarlah terus selama nafas di kandung badan, maka selama itu kita membaca, selama itu kita merenungkan firman Tuhan, karena kita akan mendapatkan tuntunan sehingga kita mengerti, memahami, dan engkau tidak mudah digoyangkan apapun tantangan yang datang di dalam kehidupan saudara. Amin. Apapun yang kau ketahui dalam, ya, apapun yang ingin engkau ketahui dalam menjalani kehidupan, semuanya tersedia di dalam firman Tuhan. Ya, saudara, saya teringat dengan kisah yang menarik dari seorang ibu. Jadi ibu ini dia menolong ada seorang anak muda yang mengalami kecelakaan. Jadi anak muda ini kecelakaan dan kakinya patah sehingga dia butuh dioperasi agar dia bisa berjalan dengan baik kembali. Tapi mereka orang miskin, tidak punya uang sehingga untuk operasi tidak mampu, saudara-saudara, ya. Maka ibu ini yang merupakan tetangga dari anak muda ini pun menawarkan pertolongan. Karena dia juga orang yang beradab, punya uang. Dikatakan operasi saja, nanti semua biayanya saya yang tanggung. Begitu saudara ya. Maka dilakukanlah operasi.
Ketika operasi dilakukan, puji Tuhan, operasi berjalan dengan lancar loh. Ya, dan akhirnya setelah beberapa bulan ya pasca operasi, anak muda itu dengan beberapa latihan bisa berjalan kembali dengan normal. Oh puji Tuhan, anugerah nih ya. Bayangkan saudara itu ya kakinya patah ya kan, kemudian dioperasi dan sudah bisa berjalan normal kembali. Itu anugerah loh. Kadang-kadang Tuhan itu memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan ya. Maka penting bagi setiap kita saudara-saudara untuk ya benar-benar memanfaatkan atau memberikan respon yang baik dengan semua kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Nah saudara, maka sang ibu yang menolong anak itu bercerita dengan tetangganya, dengan teman-temannya saudara. Dia berkata, saya pernah menolong seorang anak muda yang mengalami sebuah kecelakaan, kakinya patah. Mereka tidak punya uang, saya yang bantu mereka untuk biaya operasi. Dan akhirnya puji Tuhan, operasi berjalan lancar dan beberapa bulan sesudah itu anak muda itu bisa berjalan kembali dengan normal. Teman-temannya mendengar itu, mereka merasa terharu dan mereka berkata, kamu sudah berbuat baik. Kemudian ibu itu mengatakan, tahu enggak, dia tanya sama teman-temannya, tahu enggak di mana sekarang anak muda itu? Ya. Maka mereka mulai menebak, pasti dia jadi orang hebat kan? Ya, dia jadi orang berguna kan? Pasti kamu telah menolong seorang anak muda yang kemudian menjadi berkat bagi banyak orang kan? Ya, semua profesi yang baik-baik itu mereka sebutkan. Kemudian itu ibu saudara sambil geleng-geleng kepala dia berkata, seperti ada rasa penyesalan pada air mukanya ya. Dia berkata tidak ya, anak itu sekarang ada di penjara. Mereka semua kaget, kok bisa di penjara? Ya, kemudian dia mulai menjelaskan kepada teman-temannya. Dia ngomong, dia melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, yakni terlibat dengan kasus yang sangat berat yang mengharuskan dia dijebloskan ke dalam penjara. Semua mereka menjadi sedih. Kemudian ibu itu melanjutkan begini, sayalah yang membantu anak muda itu sehingga dia bisa berjalan kembali. Tapi tidak ada orang yang mengajari dia kemana seharusnya berjalan. Ya saudara-saudara, ini penting loh. Haleluya. Ya, dia bilang sayalah yang mengajari atau sayalah yang membantu anak itu bisa berjalan kembali ketika dia mengalami kecelakaan, kakinya patah. Saya yang membiayai operasinya sehingga dia bisa berjalan dengan baik. Saya yang membantu dia bisa berjalan. Tapi tidak ada orang yang mengajari dia kemana seharusnya berjalan. Saudara, inilah yang namanya kehidupan. Kadang-kadang kita punya biji mata, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan biji mata ini dengan baik kan? Kita punya kaki tapi kadang-kadang kita tidak tahu saudara-saudara kemana seharusnya kita melangkah kan. Kita punya tangan tapi kadang-kadang kita tidak tahu saudara-saudara ya. Kita harus berbuat baik apa dengan tangan yang sudah Tuhan berikan. Itulah sebabnya di sana Tuhan memberikan kepada kita firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan memberikan tuntunan kepada setiap kita agar kita tahu bagaimana cara kita menjalani sebuah kehidupan. Ya. Ini bagian terakhir saudara-saudara yang saya sampaikan. Jadi saudara yang ketinggalan khotbah ini sudah bisa nanti tengok kembali ya khotbah saya. Jadi dalam firman Tuhan itu ada dua hal. Ada janji Allah. Dan yang kedua hari ini saya sampaikan. Ada yang namanya tuntunan daripada Allah. Kalau kita tidak punya tuntunan daripada Allah, kita akan sesat jalan. Karena pada dasarnya kecenderungan hati manusia adalah melakukan apa yang jahat. Jadi kalau saudara ingin hidup di dalam kebaikan, anugerah yang daripada Tuhan, saudara perlu membaca Alkitabmu sehingga engkau tahu apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan saudara, sehingga engkau berjalan di dalam kehendak dan tuntunan daripada Allah. Saudara, saya mau kasih tahu, saya ingatkan kembali, ini perkataan ini saya sudah ucapkan beberapa kali nih ketika saya khotbah selama beberapa hari belakangan. Tahu enggak saudara, bahwa berkat Tuhan itu berbanding lurus dengan kedewasaan rohani kita, berbanding lurus dengan kekudusan kita. Ya. Jadi kalau saudara ingin saudara ingin mengalami berkat daripada Tuhan, maka mau tidak mau kita harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita harus hidup kudus dalam Tuhan. Dewasa dan kekudusan hidup dapat kita alami ketika kita menemukan tuntunan. Ya. Tuntunan Allah di dalam kehidupan kita sendiri.
Ada amin ya. Maka saya berdoa di hari ini biar setiap saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan mengerti dan menangkapnya dalam hati. Sehingga engkau mulai muncul kerinduan untuk ya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya sudah diberkati ya.